Saat kemenangan telah tiba, operasi untuk membebaskan Mosul telah dimulai. Kata Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, dalam pidato resminya seperti dirilis BBC. Hari ini, saya menyatakan dimulainya operasi heroik untuk membebaskan Anda dari Daesh. Lanjutnya, menyebut nama lain untuk ISIS. Mosul merupakan kota terbesar kedua di Irak yang direbut ISIS serta dijadikan basis pertahanan mereka. Dari Mosul pula pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan kekhalifahan di wilayah yang mereka kuasai, baik di Irak maupun di Suriah. Jika melihat ke masa lampau, sesungguhnya upaya mendirikan negara Islam pernah ada di Indonesia. Bedanya, ISIS punya tujuan kekhalifahan atau internasionalisme. Di Indonesia, lingkupnya hanya Indonesia, yang dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo. Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo, begitu nama lengkap dari Kartosuwirjo alias SMK, adalah pelaku sejarah kontroversial. Tahun kelahirannya pun terdapat dua versi. Irfan S. Awas dalam menelusuri perjalanan jihad SM Kartosuwirjo, serta tulisan Khalid O. Santoso dalam jejak-jejak sang pejuang pemberontak, menyebut bahwa Kartosuwirjo lahir pada tanggal 7 Februari 1905. Sementara Al-Khaidar dalam bukunya Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam meyakini SMK lahir pada 7 Januari 1907. Namun menurut Ar-Ruhimat dalam biografi SM Kartosuwirjo, SMK lahir di tengah pencerahan di Hindia Belanda. Pada 1919, SMK mengikuti orang tuanya ke Bojonegoro. Saat perpindahan ke Bojonegoro inilah SMK bertemu dengan Noto Diharjo, tokoh Muhammadiyah yang kemudian menanamkan banyak aspek kemodernan Islam ke dalam pola pikirnya. Ini menjadi satu-satunya ajaran Islam yang diterima oleh SMK. Selebihnya, ia mengenyam pendidikan Belanda yang sekular. Setelah menamatkan sekolah di ILS atau Europe's Leger School pada 1923, SMK pindah ke Surabaya melanjutkan studinya di Sekolah Kedokteran Kolonial di Surabaya, Netherlands Indies Art School atau NIAS. Di NIAS inilah SMK terjun ke dalam dunia pergerakan, yakni dengan bergabung ke dalam Jongjava pada 1923. Pada 1925, timbul gejolak dalam tubuh Jongjava yang mengakibatkan perpecahan, yaitu antara anggota yang mengutamakan cita-cita keislaman dan anggota yang mengutamakan nasionalis sekular. Mereka yang mengutamakan cita-cita keislaman kemudian keluar dari Jongjava dan mendirikan organisasi baru, Jong Islami Tinbon atau GIB, termasuk SMK yang kemudian menjadi ketua GIB cabang Surabaya. Pada posisi itulah Kartosuwirjo berkenalan dengan ketua Partai Sarekat Islam atau PSI, yakni Haji Umar Said Cokroaminoto, dan kemudian pada September 1927 SMK ditawari menjadi sekretaris pribadinya. Menurut Al-Khaidar, semasa berguru pada Cokroaminoto, SMK banyak belajar tentang Islam, metode organisasi, berkomunikasi dengan massa, dan membangun kekuatan umat. Bahkan menurut Ruhimat,
Pada masa itu pula lah sosok Islam ideologis SMK mulai terbentuk. Ia mulai mendambakan lahirnya negara Islam dan masyarakat Islam ideal di Indonesia. Berkat pengaruh Cokro Aminoto, SMK menjadi kader Partai Serikat Islam (PSI) pada 1927, yang pada 1930 menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Karir politik SMK semakin jelas terlihat ketika Kongres PSII 1936 saat ia terpilih sebagai ketua muda PSII. Karena sikap politiknya yang radikal dan tak kenal kompromi, ia pun diminta menulis brosur tentang hijrah. Hijrah yang dimaksud oleh Kongres saat itu tidak lebih dari istilah mengenai sikap partai tentang pemerintah kolonial. Namun, seperti ditulis Ar-Rohimat, SMK benar-benar menyamakan pengertiannya dengan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah menurut SMK adalah hal positif dan bahwa jihad selalu ada dalam sebuah perjuangan. Ia membaginya dalam dua macam, yakni jihad kecil atau asgar untuk melindungi agama terhadap musuh-musuh luar, dan jihad besar atau akbar yang ditunjukkan untuk memerangi musuh dalam diri manusia itu sendiri. Ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk PBUPKI, Kartosuwiryo melalui wakil-wakil Islam seperti KI Bagus Hadi Kusumo dan Kiai Ahmad Sanusi mengusulkan ide-ide tentang pembentukan negara Indonesia merdeka yang memperlakukan syariat. Atas ide Kartosuwiryo inilah, maka pada Piagam Jakarta pada bagian pertama memuat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Meskipun akhirnya kalimat tersebut dihilangkan. Tidak hanya itu, pada 14 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang dibom atom oleh Amerika, SMK meminta agar Kiai Yusuf Tauhiri segera memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Namun menurut Pinarti yang dikutip oleh Van Dijk dalam Darul Islam, sebuah pemberontakan Kiai Yusuf menolak permintaan itu. Al-Haidar malah menulis bahwa teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 merupakan salinan dari teks yang disiapkan oleh SMK untuk Kiai Yusuf Tauhiri pada 14 Agustus 1945. Hari-hari menjelang proklamasi 17 Agustus 1945, Kartosuwiryo telah lebih dahulu menebar aroma deklarasi kemerdekaan negara Islam. Bahkan pada 13 sampai 14 Agustus tahun 1945, Kartosuwiryo telah menyiapkan naskah proklamasi yang diedarkannya kepada para elit pergerakan, sehingga naskah proklamasi yang ditulis oleh Soekarno hanya berdasarkan ingatan tentang konsep proklamasi Islam yang dipersiapkan oleh Kartosuwiryo. Bahkan pada konsep pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan PPKI tulisnya. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, secara resmi Indonesia membebaskan diri dari penjajahan dan menjadi negara yang menentukan nasibnya sendiri. Tapi Belanda tentu tak membiarkan upaya kemerdekaan ini. Benar saja, Indonesia yang baru beberapa waktu berpesta
dengan kemerdekaan harus kembali merasakan rongrongan kolonial melalui agresi militer Belanda 1 dan 2. Adanya agresi ini membuat SMK semakin yakin untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Dalam catatan Horikoshi, sebagaimana dikutip Rohimat, pada awal 1948 sekali lagi, SMK meminta Kiai Yusuf Tauhuri memproklamasikan negara Islam Indonesia. Namun untuk kedua kalinya, sang Kiai menolak. Akhirnya pada Agustus 1949, SMK menganggap perlu menerbitkan maklumat NII nomor 7, maklumat pada 12 Syawal 1368 atau 7 Agustus 1949, itu berisi pernyataan pendirian NII. Pada 7 Agustus 1949, melalui pertimbangan yang panjang, akhirnya SMK memproklamasikan negara Islam Indonesia di Desa Cisampah, Kecamatan Ciliwigar, Kabupaten Tasikmalaya. Proklamasi negara Islam Indonesia tersebut disertai dengan 10 penjelasan, termasuk penegasan bahwa negara Islam Indonesia meliputi seluruh wilayah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. SMK juga telah mempersiapkan konsep-konsep bentuk dan sistem pemerintahan serta susunan Dewan Imamah NII. Dalam susunan tersebut, SMK mengangkat dirinya sebagai imam, panglima tertinggi, serta kuasa usaha. Sedangkan untuk wakil imam sekaligus sebagai komandan divisi adalah Karman. Posisi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan masing-masing dipegang oleh Sanusi Partawijaya dan Taha Arsyad. Untuk Menteri Keuangan dipegang oleh Udin Kartasasmita. Sedangkan Menteri Pertahanan dan Kehakiman masing-masing dipegang oleh Raden Oni dan Ghazali Tusi. Negara Islam Indonesia yang dibentuk Kartosuwirjo dengan organisasinya Darul Islam dan tentaranya yang dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia, dituduh oleh pemerintah Indonesia melakukan gerakan separatisme dan pengrusakan. Pemberontakan yang dilakukan DITII di Pulau Jawa dan Sumatera menimbulkan saling curiga antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Pemerintah menganggap para ulama berusaha melindungi DITII. Begitu pula ada saling tuduh di antara ulama sendiri. Untuk mengurangi rasa saling curiga itu, akhirnya dibentuklah gagasan Badan Musyawarah Alim Ulama yang kelak menjadi Majelis Ulama sekaligus menjadi cikal bakal Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari Badan Musyawarah Alim Ulama ini adalah untuk memonitor gerak DITII sekaligus membantu pemerintah dalam menumpas DITII. Aksi untuk menumpas DITII semakin gencar dilakukan. Melalui konsep pagar betis yang diusulkan oleh Danrem Bogor, akhirnya DITII pun dapat dikalahkan, dan pada 4 Juni 1962, akhirnya sang panglima tertinggi akhirnya tertangkap. Pada 16 Agustus 1962, Pengadilan Mahkamah Darurat Perang atau Mahatper yang mengadili Kartosuwirjo mengatakan bahwa gerakannya selama 13 tahun dalam menegakkan negara Islam Indonesia itu adalah pemberontakan dan hukuman mati pun dijatuhkan kepada SMK. Pada 4 September 1962, Kartosuwirjo meminta bertemu dengan keluarganya dan kemudian dibawa ke Regu Tembak keesokan harinya. Ia dibawa
dengan sebuah kapal pendarat milik Angkatan Laut dan pelabuhan Tanjung Priok ke sebuah pulau sekitar Teluk Jakarta. Pada pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, hukuman mati dilaksanakan. Setelah meninggalnya SMK, juga sepeninggal pemimpin DITII Kahar Musakar di Sulawesi, semangat sebagian pengikut NII bisa jadi patah. Tapi kenyataannya, hingga kini tetap ada yang bercita-cita menegakkan negara Islam. Bahkan berbayat kepada ISIS, tak seperti nyawa manusia. Ideologi tak pernah bisa dibunuh.